Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema sholat kok bacaannya itu-itu aja. Kita lanjutkan yuk jamaah yang ada di rumah, tapi sebelumnya aku punya tayangan nih. Aku bacain ya, ini tayangan mengenai video Habib Umar bin Hafidz yang sholat sambil memegang Al-Quran. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Sholatnya megang Al-Quran. Tadi Ustadz Syam bilang boleh pakai handphone. Ini emang gak nambah gerakan sholat ya pas lagi balik Al-Quran atau pas lagi scroll ayatnya udah di bawah. Aduh, tuh scroll. Gimana itu cuma sholat wajib boleh kayak gitu atau sholat sunnah aja? Gimana sih aku gak ngerti. Ayo, kok tadi pada bilang boleh, aku mau penjelasannya dong Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku Ustadz Ayer, Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sholat ya dengan kesibukannya, maka ini kurang baik kalau terlalu banyak kesibukan yang di luar daripada gerakan sholat. Ya. Akan tetapi misal ada orang yang sholat dengan membaca mushaf, apalagi tadi yang diberikan contoh adalah guru besar kita. Kemudian apa yang terjadi? Maka diperbolehkan untuk membuka yakni mushaf ataupun mushaf yang sudah ada di dalam aplikasi yang ada di handphone seseorang. Maka dipersilahkan. Namun betul tadi, kalau pakai handphone lebih riskan. Kenapa? Ya. Karena handphone bukan hanya fungsi untuk Al-Quran saja. Tapi ada notifikasi-notifikasi yang lainnya. Ya. Maka subhanallah ada caranya. Yang jelas dia tidak melakukan gerakan besar yang lebih daripada 3 kali. Ya, kalau dalam Syafi'i. Maka diperbolehkan untuk membuka mushaf asal dia tidak melakukan gerakan-gerakan besar. Contoh gerakan besar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala. Dia buka begini, besar tangannya, gerakannya besar. Enggak boleh. Nah, tapi kalau gerakan kecil, contoh misalnya sudah ditandain seperti ini. Sudah ditandain yakni bacaan apa yang mau dia baca. Ya. Atau dia sudah ada tandanya. Maka kalau Qur'annya agak besar, boleh taruh di atas meja atau ada tempatnya. Atau boleh misalnya dijepit atau Qur'annya kecil boleh dalam saku. Lalu dia dalam sholatnya dia buka. Pelan-pelan bukanya. Jangan sampai banyak gerakan besar yang di luar daripada gerakan sholat. Nah, tetap rapi. Seperti tadi guru kita Habib Umar itu pelan-pelan beliau, pelan-pelan membukanya. Kemudian dibuka dengan pelan-pelan. Karena kalau jari jemari melebihi daripada 3 kali itu juga tetap boleh. Aduh. Ya kalau jari jemari karena tidak termasuk daripada gerakan anggota tubuh yang besar. Yang besar tuh yang mana sih? Yang ini siku, ya kemana-mana tangannya, bergerak. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau gerakan kecil dan gerakan yang tidak melalaikan, insya Allah tidak mengapa. Apalagi kalau ada orang yang sudah berniat untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam sholatnya, apalagi dalam sholat-sholat sunnahnya. Tadi kita lihat tadi Habib Umar itu adalah dalam sholat sunnahnya. Kenapa? Karena ada santri yang lagi murojaah di sampingnya. Iya, ya, kalau sholat wajib tidak mungkin ada yang murojaah di sampingnya. Semuanya pasti ikut berjamaah. Namun kalau dalam sholat sunnah mungkin ada yang mau mengkhatamkan Al-Quran. Cuman kalau lagi jadi ngimamin, kalau memang masjid itu biasanya sholatnya pendek, enggak usah juga kita murojaah di dalam sholat itu. Ya, namun yang jelas selalu lebih utama jikalau membaca apa yang kita hafal saja. Apa yang telah kita hafal, apa yang telah kita kuasai, itulah yang kita baca dalam sholat kita. Namun ada orang yang mungkin bernazar atau orang yang mungkin sudah bertekad, saya mau mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat saya, maka silahkan pakai Al-Quran. Ada juga yang lebih memudahkan lagi sebenarnya sholat. Apa tuh? Ada sekarang standing Quran gitu. Jadi ada standing Qurannya, Qurannya ditaruh gitu ya? Di depan gitu. Dan Quran sekarang itu subhanallah dimodifikasi lagi, ada yang 4 halaman gitu, 1 lembar gini. Jadi bisa baca 1 lembar, 1 rakaat gitu. Jadi cukup berapa rakaat, 10 rakaat udah selesai 1 juz. Baik, tapi kayaknya kalau aku sih belum bisa deh. Aku takut gak fokus gitu kan. Kenapa? Nanti lagi buka kayak
Lupa udah berapa gerakan tadi ya. Takutnya lebih dari 3 gitu loh. Takut itu Anda nggak fokus boleh. pada hitungan ya. Pada hitungan gitu Berarti ya. fokusnya pada tangannya gitu. Jadi harus fokus pada sholatnya, Ya. bukan fokus pada gerakan tangannya. Oh baik, Masya Allah. Iya Alhamdulillah belajar banyak pagi hari ini jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya mengenai sholat karena kan penting ya rukun dan sesuatu yang harus kita lakukan, kewajiban bagi umat Islam. Sekarang kalau nih misalnya nih ada gerakan yang ternyata gerakannya nggak pas kalau lagi sholat. Atau baca surah panjang pendeknya juga nggak pas. Katanya nih ada yang bilang nggak sah sholatnya. Terus kalau buat orang yang baru belajar gimana kalau yang nggak pas kayak gitu? Ustadz Ahmad Ridwan, aku mohon penjelasannya Ustadz. Iya, baik, Masya Allah. Padahal tadi ngakunya bukan mu'alaf, tapi pertanyaannya pertanyaan mu'alaf semua. Oh nih. iya juga ya. Iya, baik. Titipan gitu ya. Pertanyaan orang belajar. Iya. Sekaligus emang aku Baik. banyak gak tahu juga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Soni, bahwa adakah sesuatu itu membatalkan? Kita lihat dulu. Di dalam ilmu qiraah, yang lebih pantas Ustaz Syam ya menjawabnya mungkin. Pada saat seseorang melakukan pembacaan yang dikategorikan khata' jali, yaitu kesalahan yang fatal, itu bukan cuma perkara batal bacaannya, keliru bacaannya, tapi bisa batal juga salatnya. Gitu. Ya, kenapa? Karena idza batala al-aslu batala ma fi dhimnih. Kalau sesuatu yang menjadi pokoknya batal, bisa jadi seluruhnya bisa batal gitu. Ya gitu ya, itu ada kaidah dalam ilmu qawaidul fiqhiyah. Terutama surat Al-Fatihah. Yang kedua, kalau bicara tentang apakah gerakan-gerakan yang tidak cukup panjang begitu, maka di sini kita bahas tentang yaitu aqallut tuma'ninah, aqall waktu tuma'ninah. Berapa sih waktu minimal seorang itu tuma'ninah? Karena ada dalam riwayat Muslim disebutkan, datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Rasulullah, balik lagi sana. Balik. Ente belum sholat. Ulangi lagi. Dia sholat lagi, beri salam lagi. Rasulullah mengucapkan kalimat yang sama. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Begitu lagi. Sampai 3 kali dia angkat tangan. Ya Rasulullah, tidak ada yang lebih baik lagi. Artinya aku tidak mampu kecuali ini ya Rasulullah. Rasulullah ajarkan, idza sallaita fakabbir. Kata Rasulullah, kalau kau ingin salat, maka bertakbirlah. Summa qra' bi Fatihatil Kitab. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai selesai itu. Kemudian, kata Rasulullah, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu untuk kau baca dari Al-Quran itu. Dan itu sesuai dengan akhir dari surah Al-Muzammil. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan, Summarka' hatta tatma'inna raqi'a. Maka rukuklah engkau sampai sempurna rukukmu. Sampai apa? Kau tenang. Nah, tuma'ninah di sini para ulama mengatakan, yakni aqallu waqti tuma'ninah sabhah wahidah. 1 kali ucapan tasbih. Itu dia. Tapi juga kemudian, kenapa Rasulullah SAW bergerak dengan perlahan seperti tadi? Kita lihat tayangan Habib Umar Al-Hafidh tadi, bin Al-Hafidh. Bagaimana beliau perlahan, karena memang di belakang kita ini, terkhusus bagian punggung kita, banyak sekali saraf-saraf yang apabila gerakannya tidak hati-hati akan mengalami sebuah peradangan atau bisa disebut dengan terjepit sarafnya. Dan itu berbahaya. Padahal salat kita itu, kita ingin sehat secara jasmani dan rohani. Maka kalau ada gerakan yang tiba-tiba seperti itu, hati-hati, malah berbahaya buat kita. Lihat Rasulullah SAW perlahan sekali, hatta tatma'inna raqi'ah. Sampai rukunya itu benar-benar dan ada ketenangan tuma'ninah. Gitu. Baik Mas Allah. Makanya tadi seperti Ustadz saya bilang boleh diringankan, tapi alangkah baiknya memang belajar dan harus tahu itu Harus ya ternyata tahu, ya. betul. Ya Allah, terima Gitu. kasih Ustadz Ahmad Sama-sama, Ridwan untuk Bang Soni. penjelasannya. Masya Allah, kita lanjutkan lagi yuk jamaah yang ada di rumah yuk. Tadi kan sebelumnya kita udah sama-sama tahu tuh ada bacaan lain ya selain bacaan ruku dan itidal yang sudah kita pelajari tadi ya. Sekarang ada lagi nggak nih kira-kira Ustadz Maulana? Iya. Bacaan sujud. Bacaan sujud. Ada Ada nggak bacaan sujud yang lain? Iya yang bisa kita praktekkan juga nih Ustadz Maulana. Mohon penjelasannya dong Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Sam dan Ustaz Sair. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak hari ini luar biasa. Karena kita membahas tentang bacaan sholat. Kok itu aja? Berarti mohon izin. Redaksi bacaan sholat itu
Sallu kama ra'aituni usalli. Tetap kita melihat merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah merupakan syariat. Syariat. Kalau syiar terserah, tapi kalau syariat jangan macam-macam. Untuk bacaan sujud. Ini nih harus ditekankan. Di sujud itu, mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui, di sujud itu sekali lagi diingatkan, pada saat sujud tidak boleh baca Quran di dalam sujud dan tidak boleh baca Quran saat ruku. Ruku dan sujud tidak dibenarkan untuk membaca Quran. Sekali lagi, membaca Quran. Karena di ruku dan sujud itu bacaannya bagaimana kita memuji Allah. Subhana rabbil a'la. Ada juga subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Jadi boleh bacanya subhana rabbil a'la atau subhana rabbil a'la wa bihamdihi. 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Kalau kita jadi imam, mohon maaf, memang kalau imam itu enggak sembarangan. Saya kalau ke masjid, Ustaz imam, jangan yang sebiasanya yang jamaah di sini. Kalau aku kan cepet. Nanti kaget orang-orang. Jadi kasihan orang-orang. Ustaz, jangan. Karena satu, imam itu harus bagus. Yang kedua, akhlaknya mantap, bagus. Yang ketiga, sesuai kesepakatan jamaah. Nggak sembarangan tiba-tiba datang, tiba-tiba nggak sembarangan. Hati-hati. Yang harus ditekankan di saat sujud, mohon maaf ada 2 yang harus ditekankan. Jangan terlalu panjang ketika bacaannya. Karena kalau jadi imam, kasihan makmumnya nengok 3 kali belum naik. Kan itu bisa merusak. Takutnya kelewatan. Makanya dikategorikan gini. Bacaannya cuma 3 kali. Lebih dari 3 kali hukumnya makruh. Lebih dari 5 kali hukumnya haram. Karena bisa mengganggu jamaah. Kalau jadi imam. Dan ini, Ustadz bagaimana dengan orang yang sujudnya lama karena baca doa dalam sujud? Jawabannya memang sujud di dalam sujud itu paling bagus berdoa. Apalagi sujud terakhir. Tapi mohon izin harus saya tekankan. Hanya di dalam hati. Dan itu pun baiknya pada saat salat sunnah. Bukan salat berjamaah. Anda sudah bacanya panjang. Aku kan makmum jadi aman. Doa banyak. Tapi tiba-tiba orang sudah pulang semua. Kau masih sujud. Jangan kelamaan. Saking husunya sendiri berdoa. Jadi sebaiknya kalau salat sunat silakan. Dan ingat, saya buka masker izin. Tidak boleh bergerak lidah. Karena kapan bergerak lidah berarti menambah bacaan. Cuma hanya di dalam hati. Sekali lagi, hanya di dalam hati. Kapan bergerak lidah berarti menambah bacaan. Itu yang harus dicamkan untuk bacaan, untuk pada saat sujud. Dan mohon maaf sekali lagi harus saya tekankan, kalaupun ini jamaah terjadi permasalahan. Sujudnya lama imamnya karena mungkin khusyuk, tiba-tiba makmumnya naik. Jangan turun lagi. Berarti Anda menambah gerakan. Tungguin aja. Biarin aja gitu. Gintip ya. Jangan. Tungguin aja karena bahaya bisa merusak salat kita. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Jamaah jadi model bacanya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, atau memuji Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Apa yang sudah dijelaskan sama guru-guru kita langsung kita praktekkan ya jamaah ya. Kita perbaiki sholat kita mulai hari ini jamaah yang ada di rumah. Sekarang aku mau ngebacain lagi nih pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Langsung yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan berikutnya dari Instagram YANTO25. Ini aku tahu nih, Yanto 25 pasti nih, ya kan? Iyalah orang tuh saya. Saya nggak kayak tadi ya. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukum jika orang tua yang sudah tidak ingat lagi dengan bacaan sholatnya? Kadang kami sholat walaupun zuhur atau asar pas berjamaah, sengaja kami kencangkan supaya orang tua bisa ikutin. Apakah sah sholat dari orang tua saya Ustadz yang sudah pikun bahkan lupa bacaan sholat? Tapi dia masih ingat sholat. Apakah anak-anaknya wajib bayar kodo?
Wah, ini harus dijelaskan melalui tausiah oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tabe kembali guruku Ustadz Ahmad Ridwan, Mas Sony, serta Ustadz Maulana dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para anak saleh yang insya Allah senantiasa mendampingi orang tuanya terutama dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan para orang tua yang insya Allah Allah jaga akalnya karena akal ini termasuk daripada syarat sah salat tadi. Ya, akil baligh, akil itu berakal. Jadi selama yang terganggu bukan akalnya itu masih wajib sholat. Yang terganggu adalah fisiknya wajib sholat. Tak mampu berdiri maka dia tetap wajib dalam keadaan duduk. Tak mampu juga duduk tetap wajib dalam keadaan berbaring. Tak mampu dalam keadaan berbaring ya tetap wajib dalam keadaan gerakan tangannya atau gerakan matanya. Ataupun dia cukup mengingat Allah Subhanahu wa taala selama yang tidak terganggu adalah akalnya. Tapi kalau misalnya yang terganggu adalah akalnya, maka bagaimana caranya? Satu, anak menuntun orang tua. Jadi benar tadi apa yang ditanyakan, anak menuntun orang tua atau kita menuntun orang yang misalnya terganggu bacaan sholatnya. Karena masalahnya yang ditanyakan ini dia ingat sholat. Ya. Dia ingat sholat, jadi tidak 100% akalnya terganggu. Ya, mungkin cuma 80% atau 70% yang terganggu. Atau bahkan mungkin baru 50% yang terganggu. Maka subhanallah sang anak wajib untuk menuntunnya. Jadi dituntun oleh anak. Nah yang harus diperhatikan adalah cara menuntunnya. Biasanya orang tua mendidik anak itu lebih sabar dibandingkan anak mendidik orang tua. Biasanya orang tua mengingatkan anak itu lebih sabar dibandingkan anak mengingatkan orang tua. Kenapa? Kadangkala kita anak ini kurang kesabaran. Dan mesti ketika menuntunnya adalah dengan penuh kelembutan. Jangan dibentak. Allahu Akbar. Ihdinas sirata. Alhamdulillah. Jangan Sambil jangan kesal. motor ya. Jangan langsung alhamdulillah dulu mak. Ya jangan, tapi pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai apa? Sampai ibunda kita, ayahanda kita merasakan cinta yang luar biasa daripada anak-anaknya. Masya Jadi Allah. mereka sholat itu merasakan, ya Allah ini anak-anakku saking cintanya padaku, mereka ngajarin aku seperti aku ngajarin mereka waktu kecil. Ini anak-anakku menuntunku seperti aku tuntun mereka waktu mereka kecil. Jadi itu yang kita inginkan yang dirasakannya. Bukan ya Allah gini amat sih jadi orang tua udah pikun dibentak-bentak sama anak ya. Allahu Akbar. Mak, sami Allah liman hamidah dulu baru sujud. Jangan. Maka dituntunnya dengan kelembutan. Pertanyaan kedua. Kalaupun memang di akhir hayatnya, di tahun-tahun terakhirnya, dia sudah tidak ingat lagi untuk sholat, maka wajibkah sang anak mengqadha? Ada dua pendapat daripada mazhab Syafi'i. Yang pertama, pendapat yang dikukuhkan adalah mengatakan tidak wajib untuk diqadhanya. Cukup dimohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosanya. Pendapat kedua, dikiaskan dengan puasa. Kalau puasa dibayarkan fidyahnya, maka kalau sholat pun dibayarkan fidyahnya. Satu kali meninggalkan sholat dibayar 1 mud. Ya, 1 kali meninggalkan sholat dibayar untuk 1 mud beras kalau kita di sini ya, makanan pokok. Jadi dibayarkan fidyahnya. Namun ternyata ada orang saya tidak mau bayar fidyah. Oh ada juga pendapatnya. Ada juga saya mau bayar fidyah. Oh ada juga pendapatnya. Jadi ada dua pendapat. Ini masih dalam kalangan Syafi'i. Belum lagi kalangan imam-imam yang lainnya. Maka kita yang paling penting hari ini kita bahas ini tidak ada pertengkaran dalam sholat tuh. Oh, tidak ada Ya, pertengkaran dalam semua sholat. ada pendapatnya yang jelas mengikuti tuntunan daripada baginda Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam. Sama-sama, Terima kasih untuk Ustadz. penjelasannya. Karena aku yang mau nanya nih, tadi jamaah kan. Tapi sebelumnya jamaah makasih ya udah mau tanya ya. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Ahmad Ridwan. Iya, iya. Ustadz gimana? kalau misalnya kita lagi sholat jamaah nih Ustadz. Iya. Terus aku bacanya pengen beda sendiri gitu sama imam, itu boleh gak sih? Astagfirullahaladzim. Antum ada urusan apa sih? Ada masalah apa sama imam antum ini? Enggak. Ini bukan imam masjid aku, ini pertanyaan dari jamaah. Oh Tapi gitu. kebetulan jamaah ini Gak sudah usah jadi pakai, imam di gak usah masjid. pakai kebetulan dari tadi, dari awal emang pengen tampil beda gitu. oh gitu. Namanya imam ya diikutin lah. Tapi kan anti mainstream, siapa tahu aja aku kan dengan jalur yang beda bisa masuk surga Jadi gitu kelihatannya loh. emang dia nih, ya kan? Emang dia yang beda, ya udah Yang dah. bermasalah siapa ya? Nah itu dia. Salah Tuh kan? lagi. Udah, kan? udah, ntar insya Allah anda jelasin dah. Ya udah Insya Allah nanti deh ya setelah- dijelasin Anda ya. jelasin insya Allah Jamaah nanti. jangan kemana-mana, nggak lama kok nanti dijelasin sama guru-guru kita. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kan nggak ada salahnya pengen beda.